Ya, selamat pagi Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sedikit ya, G8. Bukan ganjil, tapi apa ya? Gak biasa gitu loh. Biasanya kan rame, agak rame lah masjid kita kalau subuh. Ini kok agak lain sedikit. Allah alam bisawab lah, saya nggak tahu. Ya, masih di hari Senin 27 Januari tahun 2025 bersamaan 27 Rajab tahun 1446 Hijriah. Kita teruskan lagi yang tadi ya, yang soal ini bantahan keras saya terhadap Ade Armando dan kawannya itu. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah itu kan disebutkan di ayat 185 bait pertamanya, unzila fihil Quran hudal linnas minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan sebagai hudal lil muslimin, ya, bukan juga sebagai hudal lil mu'minin, bukan hanya diturunkan sebagai petunjuk bagi orang Islam dan orang beriman, dan juga tidak disebut oleh Allah hudal lil muhsinin, petunjuk bagi orang-orang baik. Tapi Allah berfirman di situ hudal linnas minal huda wal furqan, petunjuk bagi seluruh manusia dan pembeda dari kitab suci yang lain. Gitu loh. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Hudal linnas, sebagai petunjuk. Nah, petunjuk ini berlakunya pada saat itu saja atau sepanjang masa, sepanjang waktu, panjang hayat. Malah kita dianjurkan sama para alim ulama untuk al-hayatu ma'al Quran, hidup bersama dengan Al-Quran. Ya, bahkan guru kita semua Al-Mukarram wal-Muhtaram Fadilah Syekh Kiai Haji Muammar Zainul Ashqin atau Kiai Haji Muammar ZA pernah mengatakan ini. Bahkan tidur kita pun harus tidur yang Qurani. Jadi paling tidak puncak tertinggi dari hidup kita ini adalah al-hayatu ma'al Quran, hidup bersama dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menempel di jiwa dan raga kita, di tubuh kita, di batin kita, di kalbu kita, ya, ditempel oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menempel. Bahkan kalau perlu kita menjadi Al-Quran yang hidup, the living Quran, bahkan the walking Quran, Al-Quran yang berjalan. Tiap tuntunan langkah kita adalah berdasar tuntunan langkah dari Al-Quran. Ucapan kita ucapan yang bersumber dari Al-Quran. Pemikiran kita pemikiran yang bersumber dari Al-Quran dan sebagainya. Itu tujuan puncak hidup kita. Ultimate goals dari umat Islam itu adalah al-hayatu ma'al Quran, hidup bersama dengan Al-Quran, hidup membersamai Al-Quranul Karim. Jadi tidak bisa kalau dikatakan Al-Quran itu hanya berlaku pada abad ke-7 saja. Ini ajaran dari mana gitu loh.
Ini kan ada sebuah statement yang menurut saya mengada-ngada gitu loh. Karena ketahuan Ade Armando dan komplotannya ini tidak pernah baca Al-Quran. Kalaupun baca Al-Quran cuma sepotong-sepotong. Sepotong, comot, udah pakailah sesuai dengan kepentingannya dia. Nauzubillahi min zalik. Saudara, membaca Al-Quran itu harus utuh. Tidak bisa hanya sepotong-sepotong. Apalagi main camat comot. Comot satu ayat, comot lagi yang lain. Disesuaikan dengan kepentingannya. Tidak bisa begitu. Sama halnya contoh kita memahami Quran surah Maryam ayat 71 misalkan. Nah kita harus baca dari sebelumnya ayat 70 dan ayat setelahnya ayat 72, 73 dan seterusnya. Sama halnya ketika kita bicara tentang tasamuh, toleransi. Gak bisa kita hanya mengandalkan Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas in ja'alnak ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Tapi ada lagi ayat sebelum itu. Ayat 12-nya, ayat 11, ayat 10, ayat 9-nya. Dari mulai innamal mu'minunal ikhwah. Tapi ada juga di ayat sebelumnya. Banyak itu. Termuat ayat-ayat insani dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu. Khususnya dari ayat pertama sampai ayat ke 13 itu. Nggak bisa kita main camat comot ayat Al-Quran hanya untuk kepentingan tertentu. Nggak bisa. Nggak boleh bahkan. Kalau membaca Al-Quran itu harus utuh. Nih kayak air ini. Ini air masih utuh tapi terbuang. Nah, ini air ini masih utuh tapi terbuang. Ya. Masih utuh. Nih air depan yang saya bawa pulang ini. Tapi terbuang. Nah, jangan kita men-treat Al-Quran itu seperti air ini yang saya temukan ini. Ini air masih utuh. Coba saya minum dulu ya. Kalau untung nggak pakai kamera depan saya. Masih air utuh dari pabrik Le Mineral. Ya. Tapi terbuang begitu saja. Kenapa? Karena orang nggak mempedulikan air ini. Di tengah orang yang mau dapat air bersih aja, air mineral aja susah. Di tengah orang yang, karena orang ini tidak mengerti kandungan air yang ada di Le Mineral ini dan manfaat meminum air putih, air mineral yang banyak itu. Nah sama, orang membuang ayat lain di Al-Quran karena tidak sesuai dengan nafsunya, tak sesuai kepentingannya, itu pun sama. Karena dia tidak mengerti, tidak paham kandungan dari ayat Al-Quran yang dia buang itu. Kalau kita bicara toleransi, kita tidak hanya bicara tentang Al-Quran surah Hujurat ayat 13. Baca dari ayat sebelumnya. Kalau kita bicara tentang kebenaran Islam sebagai agama Allah, tidak cukup hanya dengan Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam ilal akhir. Tapi ada juga di ayat terakhir dari surah Al-Hajj, di mana Allah sendiri memberikan nama ajaran yang kita anut ini adalah agama Islam. Bahkan diperintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti millah dari uyut. Kalau orang Jawa bilang eyang uyutnya, dari buyutnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Berapa ayat yang menyebut kata millah Ibrahim, millata Ibrahimah? Berapa? Nggak bisa main kita camat comot nih sesuai dengan kepentingan. Nggak boleh. Membaca Al-Quran itu harus utuh. Nggak boleh separuh-separuh. Nggak boleh juga main asal manipulasi hanya untuk kepentingan tertentu. Nggak boleh. Nggak boleh begitu, ya. Oleh karenanya, itulah makanya kalau orang itu hidupnya jauh dari Al-Quran, maka ia akan menjadi orang yang tukang maki-maki Al-Quran. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Allah, hatinya jauh dari Al-Quran. Padahal dengan menghafal Al-Quran bisa dengan cepat merangsang kinerja otak. Banyak ilmuwan otak sudah membuktikan dari hasil penelitiannya, orang yang rajin menghafal Al-Quran, stimulasi otaknya bagus. Otaknya jadi bekerja karena terus menerus diasah. Diasah mengulang-ulang hafalan Al-Quran, membuat kinerja otak jadi bagus dan membuat orang itu menjadi orang-orang yang intelektual dan cerdas, pandai lagi. Tapi ingat, Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dihafal. Al-Quran itu adalah untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu adalah untuk kita pakai sebagai way of life, sebagai tuntunan hidup kita sebagai umat agama Allah, umat Islam, agar Al-Quran inilah yang kelak menjadi penolong kita, menjadi pemberi syafaat kita pada yaumul qiyamah nanti, insya Allah. Karena nggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Allah Muhammad SAW, kecuali Allah berikan hak kepada orang-orang tertentu. Nah, biasanya orang-orang yang diberikan hak oleh Allah memberikan syafaat itu adalah orang-orang yang hidupnya bersama dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran saja, tapi semasa hidupnya menggunakan pemikiran yang bersumber dari Al-Quran, lisannya lisan Al-Quran, tutur katanya tutur kata Qurani, tidurnya pun tidur Qurani, makannya pun makan dengan cara yang Qurani, berpolitiknya pun berpolitik dengan tuntunan Al-Quran. Memang Al-Quran bukan kitab hukum, tapi Al-Quran memuat beberapa banyak dalil yang menjadi dasar hukum kita. Al-Quran memang bukan kitab tentang politik, tapi Al-Quran mengajarkan bagaimana kita berpolitik yang Islami. Al-Quran mengajarkan bagaimana supaya kita tidak menyalahgunakan jabatan kita, tidak mengemis-ngemis jabatan, tidak juga korupsi, lakukan kolusi nepotisme, dan masih banyak lagi. Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup dengan cara-cara Islami, bukan dengan cara asal-asalan. Jadi Al-Quran berlaku sepanjang masa, sepanjang hayat, sampai akhir zaman, sampai berbilah-bilah berwaktu-waktu yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqh wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.